Kita lanjut ya. Iya, Pak. Kedengaran tak Profesor? Dengar, Pak. Nah, yang tadi yang harus ditekankan itu proses-prosesnya ini. Sebelum kita lanjut kan, jadi proses-prosesnya ada namanya isotermal. Isotermal itu temperaturnya itu konstan, T-nya itu yang konstan ya, T-nya konstan. Sedangkan isobarik itu tekanannya yang konstan, P-nya yang konstan. Ini suhunya yang konstan, ya kan? Sedangkan isokorik atau isovolum itu volumenya yang konstan. Volumenya konstan. Sedangkan adiabatik itu kalor tidak dapat keluar dari sistem atau Q-nya itu sama dengan 0. Ingat ya. Ini yang harus kalian kuasai itu ini sebenarnya. Ini yang 4 dulu ini. Karena ini dasar untuk kita mau buktikan tentang isotermal itu T-nya konstan. Kalau isobarik itu P-nya yang konstan, isokorik atau isovolum itu P-nya yang konstan. Ingat ya? Nah kan untuk proses adiabatik itu Q-nya itu sama dengan 0 atau apa artinya itu apa namanya? Tidak dapat keluar atau sistem kalornya tidak dapat keluar dari sistem. Misalnya ini tadi kan, misalnya ada usaha, tadi kan kita sudah cari kan, ada PA sampai VB, misalnya kan, PA sampai VB, PDV, dengan P-nya itu adalah NRT kan, per P. Misalnya kita mau cari, ini adalah PA sampai VB-nya kan, kita cari. Ini kan karena yang berpengaruh adalah volumenya, sehingga ini hasilnya NRT-nya ini konstan, NRT, PA, PB, ya kan? Bisa seper B, ini adalah DP-nya kan di sini. DP. Ini kita peroleh NRT ln kan? Turunan dari integral dari seper V, DV, ln V dengan batas PA sampai B. Ini kita peroleh NRT sama dengan NRT kali ya, bukan sama dengan NRT ln PB dikurangi dengan ln PA. Ini kan? Nanti kita peroleh di sini NRT ln PB dikurangi dengan ln PA. Kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk apa namanya pembagian, NRT ln PA dibagi dengan FVB dibagi dengan PA karena VB-nya yang di atas kan. Nanti kita peroleh seperti ini. NRT ln PB ini untuk isotermal ya. Isotermal gas ideal. Isotermal tadi kan apa? Adalah temperaturnya yang konstan. Dan untuk isotermalnya gas van der Waals ini yang seperti ini. Ini isotermal gas van der Waals. Dari satu-satu. Ingat ya, ini untuk isotermal gas ideal. Pak ulangi lagi, untuk isotermal gas ideal, misalnya seperti ini. Ada misalnya usaha dari A ke B kan, ini dari batas bawahnya VA, sedangkan batas PB, P, DV, di mana P itu adalah NRT, ya kan? Ber-V kan? P kan begini, DV sama dengan NRT, iya kan tadi kan? Sama NRT, DV. Karena ini yang berpengaruh hanya V-nya, NRT-nya konstan kita keluarkan saja. VA, VB, per V kan, DV. Ini kita peroleh NRT ln PB per PA. Ini kita sudah peroleh NRT ln PB. Usahanya kan untuk usaha apa namanya? Untuk isotermal gas ideal. Itu isotermal gas ideal. Selanjutnya untuk proses isobariknya. Ini untuk proses isobarik gas ideal ya kan? Ini sama dengan PA, PB kan sama dengan PDT, PDT. Kalau isobarik kan kita sudah tahu apa tadi isobarik. Mana? Isobarik adalah tekanannya yang konstan. Ini kan tekanan terhadap volume, tekanannya konstan.
Otomatis W itu sama dengan VA, VB, P-nya langsung keluarkan saja, tidak ada yang berpengaruh sebenarnya di sini. P-nya yang dikeluarin, sisa DV. P, DV tadi kan melakukan VB dikurang VA. Itu bukan ini kan karena P-nya dengan batas VA, VB, ini kita peroleh P-nya itu adalah delta P. P-nya itu delta P. Makanya kita peroleh. Makanya untuk apa namanya gas ideal, isobarik gas ideal, itu kita peroleh P delta V. Ingat ya. Sedangkan untuk isotermal gas ideal, kita peroleh ini tadi mana? Ini nRT lan Pb dikurangi dengan VA. Ingat ya. Untuk V-nya. Satu, sudah ada dua yang kita dapat rumus. Oke. Ini untuk isobarik gas ideal seperti ini, sedangkan isotermal gas ideal seperti ini. Selanjutnya itu adalah isokolom atau isokorik seperti apa? Tinjauan kan di sini kan kita misalkan usahanya itu sama dengan 0, definisi sama dengan 0. Ingat ya, kalau isokorik atau isotermal atau isokolom, maksudnya isokolomnya koreksi. Untuk usahanya itu sama dengan integral dari P dV, di mana dV-nya itu kan 0 kan, maka W-nya itu sama dengan 0. Ingat aja seperti itu. Kalau isokorik atau isokolom, usahanya itu sama dengan 0. Sedangkan kalau isobarik gas ideal P kali delta V, ya kan? Sedangkan P-nya tadi kan sudah ada nRT per P kan? Seperti itu. Sedangkan untuk usaha isotermal gas ideal nRT lan VB per VA. Atau nRT lan VB dikurangi dengan lan VA. Juga sama sih sebenarnya. Sedangkan untuk isopolo usahanya itu sama dengan 0. Kita lanjut lagi. Dari koefisien Moebius ingatkan yang tadi ya, kita coba cek ini. Koefisien ruang Moe. Tadi kan kita sudah dapat untuk beta, nah itu adalah seperti, ya kan? Perubahan di lambang kalkulus variasi sama dengan tinjauan B. Ini kita peroleh apa lagi? Seperti B kan? Kita peroleh. Misalnya hitunglah koefisien gas ideal. Dari gas ideal kita sudah tahu rumusnya ini, atau bisa dibuat seperti ini. Kalau misalnya kita cari T-nya, misalnya V sama dengan nRT, ya kan per P kan? Kita misalnya mau cari T-nya, ini kan? Cari T-nya berarti VP dibagi dengan NR kan? VP dibagi NR. Kalian paham tuh yang ini? Enggak diganti seperti ini. Kalau kita mau cari T-nya, berarti VP per NR. Ini kan VP per NR. Atau Ya. paham tuh itu? Ya. Berapa? Ini makanya di sini T-nya itu VP per NR. Sudah kan? Kalau kita sudah dapat T-nya itu sama dengan VP per NR, kalau misalnya kita cari sepertinya, seperti, berarti ini kalau seperti ini kita balik saja dari NR per VP. Paham tak kalau proses dari sini seperti T jadi seperti, maka ini kita balik lah, NR-nya jadi atas, VP-nya jadi di bawah. Nah, makanya muncullah ini, atau ini kan sama, atau ini sebenarnya atau ini. Ini konsep ini dan ini tuh sama. Sehingga kalau kita cari dV/dt-nya, ini kan dV/dt-nya kan, dV/dt-nya, sehingga kita masukkan saja berarti dV/dt turunan, kita turunkan T-nya. Kalau kita turunkan NR-nya dV/dt, mana V-nya ini? NR-nya dV/dt. Ini kan, berarti betanya itu adalah, kalau yang ini tadi kan, seper V-nya kalau kita kasih keluar berarti sisa NR per P kan, NR per P. Betanya itu adalah seperti, Iya. betanya kita taruh T.
Ini kan kalian pelajari ini, kenapa bisa jadi seperti ini. Nanti Pak bagikan filenya. Ini kan kalian pelajari. Ya, Pak. Misalnya kita perlu gas ideal lagi untuk proses isotermal tadi kan sudah ada. Misalnya ada hanya itu sama dengan RT kan tadi kan terdapat Iya. P1 isotermal gas ideal. Misalnya usaha ini adalah P1 V1 dan P2 kan. P1 V1 P2 V2 ini jadinya seperti itu. Maka usahanya itu adalah P1 V1 plus P2 per P1. Ingat ya, kalau bentuknya P1 V2 P2 P1 V1 V1 dan P2 V2 seperti ini. Usahanya itu sama dengan P1 V1 plus P2 per P1. Ini yang tadi yang kita bahas itu sebelumnya kan sudah. Nah, koefisien ini koefisien Y sama kompresibilitas saat ini kan tadi juga yang bedanya ini di sini adalah plus, di sini adalah min. Plus min kan kita sudah bahas tidak? Kalau plus itu tandanya seperti apa dan minus itu tandanya seperti apa. Soalnya ada contoh seperti ini. Ada contoh tentang hitunglah. Misalnya ada contoh seperti ini. Hitunglah kompresibilitas gas ideal. PV sama dengan nRT, P itu sama dengan nRT per P, ya kan? nRT per P kita coba integralkan. Integralkan nRT per P ini hasilnya nRT per P kan? Ini kita turunkan, bukan integralnya, turunkan ya terhadap misalnya kan kita sudah perlu seperti ini. PV tadi kan sama dengan nRT. Sedangkan P itu adalah nRT per P, karena kita mau cari kan kompresibilitas nRT per P. Jadi kita coba turun kalau variasikan terhadap P-nya. Ya kan dari ini kita variasikan berarti nRT misalnya kan P pangkat minus 1, ya kan P pangkat minus 1. Kalau misalnya kita selesaikan biasa nRT minus 1-nya di sini, P minus 1 dikurangi 1, ya kan? Punya. nRT minus 2 minus kan nRT per P pangkat 2. Paham kan dari sini kan? P pangkat 2 ini kita sudah peroleh. Iya. Hasilnya kan sama dengan ini. Hasilnya sama. P kuadrat. Seper P itu sama dengan ulang juga sama. Makanya dia jadi luar bisa juga sama. Kan turunan itu sudah dapat seperti ini. Kenapa jadi kelas ini? Mungkin ada prosesnya juga. Tapi akhirnya dari sini minus juga sih. Suara putus-putus, Pak. Kalau begini, ada tidak? Kedengaran tidak suaranya, Pak? Dengar, Pak. Jelas. Jelas kan? Iya, Pak. Dengar, Pak. Jelas. Yang penting ini, yang kalian kuasai ini yang pertama ini. Koefisien ruang Y dan kompresibilitas ya. Kompresibilitas. Apa namanya? Kalau bentuknya gas ideal seperti apa? Benar tidak? Kalau ada yang mau bertanya tidak? Kakak. Tanya kenapa mau Ya, Pak. Terlalu jauh, Pak, suaranya. Tidak terlalu dengar. Papua suara kecil. Saya bisa dengar, Pak. Ya, terlalu jauh, Pak. Iya kan? Iya. Iya. Kalau itu kedengaran tidak? Iya. Sudah, Pak. Sudah dengar.
sudah dengar. Agak-agak Dengar, Pak. ingat ya. Yang kalau kalian ingat awal itu, misalnya dari awal tadi yang Pak jelaskan kan, yang pertama itu isobarik itu apa, isokorik itu apa, isotermal itu apa, adiabatik itu apa, itu kan sudah. Ya, apa namanya mana tadi? Termal itu seperti apa, isobarik itu seperti apa, isokorik atau isovolum seperti apa, dan adiabatik itu seperti apa. Itu yang pertama ya. Yang kedua, isotermal gas ideal itu adalah ini. Isobarik gas ideal itu adalah ini, P kali delta T. Sedangkan isokorik atau isovolum untuk gas ideal itu adalah ini. Usahanya itu sama dengan 0. Ini akan berkaitan dengan usaha. Makanya tadi kita prinsip usaha tenaga kan, kita akan berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Yang pertama, ini kita coba simpulkan. Yang selanjutnya, ini kan, yang selanjutnya adalah koefisien muai ruang saat ini adalah rumusnya. Sedangkan untuk kompresinya seperti ini. Yang bedanya adalah tanda minus dan plus, ya kan? Tanda minus dan plus. Tanda minus dan plus tadi kan kita sudah mana tadi tanda minus dan plus. Oh, yang di buku yang satu. Yang plus itu sudah. Selanjutnya tadi yang contoh. Yang contoh tadi kan ini. Hitunglah koefisien kan. Pak ulangi saja. Ini semua PV-nya sama yang MRT. Kalau volumenya sendiri MRT per P. Setelah itu, ini kita turunkan terhadap P-nya. Kita turunkan terhadap P, dapatnya seperti ini kan. MRT dan P kuadrat. Atau jangan, bukan ini yang bagus ya. Pakai ini saja. Kita pakai ini. MRT, kita kalau kita turunkan kan, MRT kan kita sudah dapat tadi minus per P kuadrat. Minus per P kuadrat. Soalnya itu adalah tinggal kita masukkan. Nah, adalah kedengaran toh? Halo? Dengar, Pak. Ya, tapi kecil suaranya. Kalau seperti ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Dengar, Pak. PP itu kan samanya MRT, ya kan? Turunan dari DCDP ke turunan P-nya kan? Ya kan? Sama dengan MRT P. Lalu kita bawa ke rumus kompresi saat. Kompresi saat itu kan adalah K-nya kappa kan? Bersama dengan per P, DP, DP. Nah kan, kita kan mau cari selanjutnya, kita cari dulu turunannya sebelum masuk ke rumus turunan, atau mau dikerjakan sekalian itu jadi masalah. Nah, keturunan dari ini terhadap P-nya adalah berarti MRT turunan dari C per P, ini D-nya kan, D dari P, berarti ini hasilnya MRT adalah minus C per P kuadrat, ya kan, minus MRT C per P kuadrat. Jadi kita sudah peroleh ini adalah minus MRT 1 per P kuadrat. Kita sudah peroleh, minus-minusnya hilang. C per P, NRT tadi itu kan, NRT adalah PT ya kan? PT. C per P kuadrat. Per P kuadrat berarti P-nya hilang. P-nya juga hilang, sisa P1 di bawah kan, sehingga kita peroleh untuk kompresinya itu adalah C per P. Sama kan? Kompresinya sudah usah ini. Ini juga sama, tapi agak repot kalau kita harus pakai dalam satu bulan P kuadrat, dan 2 bulan P kuadrat sama dengan 2 bulan P, nanti kalian kebingungan. Pakai ini yang lebih sederhana. Hasilnya sama toh? Ya, Pak. Iya, Pak. Dari sini. Wow. Berarti yang pertama itu, yang proses-prosesnya kan tinggal kalian baca ya. Yang pertama itu gas ideal. Gas ideal bentuknya PP sama dengan NRT.
Ini harus kalian memang apa namanya harus tuntas di sini sebelum kita masuk ke mekanika statistiknya. Dengan P ini adalah tekanan, P-nya adalah volume, N ini adalah cecah mol, dan R ini adalah tetapan apa ini? R ini. Nah, 8,3149 Joule per mol Kelvin. Ini kan, ini R, sedangkan T-nya adalah suhu. Ada irreversible dan ada reversible kan? Tadi kan sudah seperti itu. Ini adalah usaha, misalnya dari titik A ke B ini ada proses. Dan proses ini pasti menghasilkan usaha karena perpindahan. Nah, misalnya tadi kan sudah, ini kita ulang-ulang saja. Misalnya ada wadah, titik-titik air, kalau kita panaskan, otomatis partikel-partikel air ini itu kan bakalan apa namanya bergerak kan, sehingga untuk usaha itu prinsip usaha tenaga sendiri itu kan ada energi kinetik ditambah dengan energi potensialnya, sehingga semakin kita panasin ini semakin tinggi suhunya akan mendekati keadaan gas apa, gas ideal, dan mendekati gas ideal. Pokoknya kita coba review ulang. Selanjutnya ini cuma hanya sekedar contoh saja gas ideal versus gas nyata. Gas ideal dan gas nyata itu seperti apa? Ada dua hukum, ada hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac kan. Kalian pelajari itu hukum Boyle dan Gay-Lussac tentang grafik P dan P. Kalau grafik P dan P tadi kan bentuknya hiperbolik ya. Seperti ini kan. Kalau semakin ke sini suhunya itu semakin tinggi, semakin ke sana kan otomatis suhunya semakin tinggi kan, semakin ke sana tekanan itu semakin tinggi. Selanjutnya itu apa namanya, ini kan, ini perbedaan gas dan uap. Kalau gas itu di atas titik kritis, misalnya ada titik kritis seperti ini. Kalau seperti ini adalah gas dan uapnya itu di sini. Kalau uap itu di bawah titik kritis. Ini persamaan gas van der Waals, nanti baru kita perbahas ini nanti. Kita fokus ke ini dulu apa namanya, gas ideal. Gas ideal. Misalnya tadi kan ada apa namanya, ada prinsip usaha tenaga kan, usaha luar dan usaha dalam. Dan misalnya ada grafik dari A ke B, misalnya ada proses perpindahan dari A ke B dengan batasnya PA dengan PB kan, ini adalah PA dengan PB, ini adalah perubahan volumenya, dan kita bisa tulis PA, PB, ini adalah usaha A ke B, dengan P, DC. Sedangkan P itu sendiri adalah NRT kan, per P. Ingat ya? Ini kita coba review lagi. Terus ada namanya rumus-rumus ini berlaku reversibel, usaha per mol. Sama kan, misalnya tadi kalau semua ruas dikali dengan sepernya. Itu juga sama, makanya ada prinsip reversibel. Sedangkan usaha luar total, misalnya kita lihat resultannya, ini prosesnya siklik kan. Siklik itu kenapa siklik? Dia bentuknya seperti ini. Siklik. Ini adalah positifnya, ini adalah negatifnya. Usaha positif ini adalah usaha negatif. Sedangkan kita mau cari totalnya, tinggal jumlahkan usaha positif ditambah dengan usaha negatif seperti itu. Grafik, volume, biasa begini kan, kalau misalnya proses seperti ini, contoh lah, kan, kalau volumenya kan seperti ini kan, kalau kita putar kan kayak bentuknya seperti ini. Kalau kita putar, ya kan? Makanya kalau mencari volume untuk misalnya kita kita integrasi, volume itu adalah I batas fungsi A dikurangi dengan fungsi B kan, batas dikurangi dengan batas B untuk mencari volume. Batasnya berapa, misalnya ada sebelumnya ada titik A sampai titik B. Ya kan, sudah batas. Suaranya tidak terlalu jelas nih, Pak. Kalau begitu? Nah, begini baru jelas. Ini kan maksudnya tergantung dimensi kan. Dan terhadap DFK, DY kan. Maksudnya kalau kita ubah ke dalam bentuk apa namanya, kita hitung volume. Tapi ini tidak punya sistem fisik yang seperti ini.
Karena mata kuliah kita kan memang dengan statistik lah, makanya kita kerja itu ya memang harus sesuai dengan fisis, harus sesuai dengan empirisnya seperti apa. Sudah, kalau kita lanjut misalnya, coba lanjut, ini adalah prosesnya tadi, ya kan? Temperatur konstan itu isotermal, isobarik itu tekanannya tetap, isoporik atau isovolume volumenya konstan. Dengan proses adiabatik itu kalor tidak dapat keluar dari sistem. Misalnya ada sistemnya seperti ini kan, sistem N lah. Ini ada kalor di sini, ada kalor. Dia tidak bisa keluar dari sistem, tidak bisa, dia tetap dimampatkan di dalam sini. Maksudnya seperti itu untuk proses adiabatik. Selanjutnya tadi kan ada isotermal gas ideal. Ini kan kita akan berbahas konsep-konsep seperti ini, PA, PB, PDV. Ini kan sudah, maksudnya sebagai pendefinisian kita kan seperti ini. Ini adalah isotermalnya gas ideal. Kita mau cari PA, PB. Tadi kan kalau isotermal adalah temperaturnya konstan kan, sedangkan P itu adalah nRT per P kan, dV. Ini kan karena terhadap dV, nRT-nya keluar, PA, PB, dV. Ini kita peroleh nRT, integral dari ini seper P kan, seper P itu adalah ln P dengan batas integrasi PA, PB. Maka dari itu kita peroleh ini hasilnya, kita peroleh seperti ini. Yang kedua, misalnya isobarik gas ideal, kita peroleh PdV, karena ini isobarik kan kita sudah sepakati tadi, sudah kesepakatan isobarik itu adalah apa ini? Volumenya konstan, PdV ini keluar karena konstan kan, PdV integral dari dV itu P. Kita cari batas atas dikurangi dengan batas bawahnya, kita dapat PB dikurangi atau delta P. Dan untuk isoporik atau isovolume adalah volumenya tetap. Volumenya tetap berarti perubahan P-nya adalah nol kan, dia mencapai maksimum. Yang usahanya itu sama dengan, usahanya juga sama dengan 0. Beda dengan gas van der Waals. Gas van der Waals beda lagi, seperti ini kan. Gas van der Waals kita sudah dapat tadi P ditambah dengan A per T kuadrat, P dikurang B sama dengan RT. Ini kan seperti ini kan untuk gas van der Waals. Dengan P adalah tekanan, A ini adalah koreksi, ini volume molar, ini adalah koreksi ukuran apa namanya, tadi kita sudah bahas koreksinya itu berdimensi apa, ini berdimensi apa, tinggal coba cek nanti pembahasan kita sebelumnya tadi. Kalau misalnya kita cari P-nya, berarti P sama dengan RT, kita cari P kan, P kurang B, ini dikurangi dengan A per T kuadrat. Nah, ini kan kita dapat P-nya. Otomatis ini misalnya, kalau kita mau cari isotermal gas ideal, P-nya adalah PA, PB, ya kan? PdV kan, P-nya kan sudah dapat, PdV, RT per P kurang B, ya karena ini kan ini dV dikurangi dengan PB-nya lagi, ini adalah A per P dV. Kita peroleh berarti ini adalah RT ln P dikurang B dengan batas PA, PB dikurangi dengan ini adalah A ln P dengan batas PA, PB. Mas kedengar tidak, Profesor? Halo? Pak Puswatria dengar, Pak. Suara kecil. Masih kecil kan? Iya. Bisa mungkin. Iya, Pak, suara kecil. Kalau begini? Begini jelas, besar.
Ini lagi ya, biar kalian, pokoknya biar lebih paham. Misalnya kan, kita mempunyai gas van der Waals, masa persamaan gas van der Waals seperti ini. P di kan R T, ya kan? Ini kita harus cari apa namanya, cari P-nya dulu. Misalnya kita cari P tambah A per P kuadrat, ya kan? Dengan RT per P dikurangi B kan? Kita kan mau hanya butuh P-nya saja, tapi P-nya itu sama dengan RT dikurangi B per dikurangi dengan A per kuadrat. Yang ini kan, karena tanda plus dia jadi minus di sini. Ini kita sudah dapat tekanannya seperti apa. Nah, setelah kita dapat tekanan, kita masuklah misalnya kalau isotermal gas ideal. Contoh saja kalau dia bentuknya isotermal untuk gas ideal seperti apa. Isotermal gas ideal berarti integral sama dengan itu kan dengan batas PB di sampai VA sampai PB. Sedangkan P-nya tadi kita sudah dapat bahwa RT P dikurang B dikurangi dengan A per P kuadrat dV. Ini kita sudah dapat seperti ini kan. Nah, sudah dapat seperti ini, kita coba masukkan dV-nya dulu sama integralnya. Apa namanya, distribusi perkalian lah, distribusi perkalian. Distribusi perkalian PA PB ini RT per P kurang B, dV-nya masuk. Ya kan, integralnya masuk ke dalam lagi sehingga jadi A per P kuadrat dV dengan batas PA sampai Tapi ini kita sudah dapat dV RT-nya dikeluarin, sisa integral dari PA PB seper P kurang B kan, ini juga sama dikurangi dengan A-nya kita kasih 2 hingga sisanya adalah seper P kuadrat dV dengan batas PA sampai P. Kita dapat ini RT adalah seperti ini, integral adalah ln P dikurangi B dengan batas PA sampai PP dikurangi, sedangkan integral dari seper P kuadrat dV integralnya berapa? Integral dari seper P kuadrat dua, integralnya ini berapa? Ini kita peroleh. Seperti dengan P A sampai PB. Makanya ini kan kita dapat seperti A-nya keluar. Lihat ini semakin panjang sebenarnya. Nah, ini tadi di sini. Seperti ini A ya, jangan lupa kali A. Ini RT-nya ini dibuat seperti ini. Pak, di kayak punya tampilan tidak ada layarnya. Iya kan? Saya sendiri, Pak. Materinya tidak ada, Pak. tidak ada tampilan. Punya juga sama. Materinya tidak ada. Bapak. Ini sudah. Kalau begini Ya, ada tidak? Sudah, Pak, sudah ada. Sudah, Pak. Ya, Pak. Coba kita ulangi lagi ya. Pokoknya kita sampai Kalau begini sudah Pak. pokoknya sampai kalian paham. Kau ulangi terus ini. Misalnya ada P, ya kan? A per P kuadrat, ini kan gas van der Waals. P dikurangi B sama dengan Iya, Pak. Jadi kita mau cari P-nya ini, berarti P-nya itu sama dengan RT, P kurang B-nya di bawah, ya kan? Ini jadi minus A per P kuadrat. Setelah kita peroleh ini, kita masukkan rumus untuk usahanya.
Misalnya usaha dari A sampai B, ini adalah batas awal, batas bawahnya VA, batas atasnya VB, P, DV. Ini kita peroleh bahwa VA, VB, P-nya itu adalah RT dikurangi P kurang B, ya kan? Dikurangi dengan A per V kuadrat DV. Nah, terus kita peroleh ini dah. Terus sudah peroleh ini, tinggal kita distribusikan dulu, distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, kalau dalam fungsi matematika itu berarti VA, VB, RT per V dikurangi B, DV-nya kan ini masuk, ini juga masuk. Nah, dikurangi dengan integral VA, VB, A per V kuadrat DV. Kita sudah peroleh bentuk terakhir seperti ini. Lalu kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Tadi kan kita sudah peroleh seperti ini. NRT per T kurangi B kan. DV, VA, VB dikurangi dengan kan begini tak? A per V kuadrat DV, VA, VB. Lahiran kita sudah pas seperti ini kan? Ini kan karena V-nya yang kita V-nya yang berpengaruh, yang lainnya konstan, kita keluarkan saja. NRT, VA, VB, ini adalah 1 per V kurangi B, DV. Ini juga sama, A-nya dikeluarin, VA, VB, ini jadi 1 per V kuadrat DV. Kan? Ini hasilnya NRT, integral dari 1 per V kurang B adalah ln V dikurangi B dengan batas VA sampai VB dikurangi dengan A, integral dari 1 per V kuadrat itu adalah 1 per V kuadrat. Berapa integralnya? Integral 1 per V kuadrat atau V pangkat minus 2. 1, ya kan? Minus 2 tambah 1, ya toh? Minus 2 tambah 1, V minus 2 tambah 1. Ini jadi minus 1, V minus 21 minus 1. Atau minus 1 per V. Minus 1 per V kan? Di sini, berarti mana? Kita sudah dapat minus-minus, karena minus